Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizky, NIM 2020241009 dari Unit 1, jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang akad wadiah. Apa itu akad wadiah? Akad wadiah dalam tradisi Islam, prinsip titipan atau simpanan, dikenal dengan prinsip wadiah. Wadiah adalah prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan definisi wadiah menurut beberapa ulama dan ahli hukum, yaitu yang pertama menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan wadiah ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Yang kedua menurut Idris Ahmad, yaitu bahwa titipan artinya barang yang diserahkan atau didiamkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik. Yang ketiga menurut Hasbi As-Siddiqi, wadiah ialah akad yang intinya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan. Dari berbagai definisi wadiah di atas, dapat dipahami bahwa wadiah adalah akad di mana pemilik barang menitipkan suatu barang kepada orang lain yang penerima titipan. Barang tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik, dan penerima titipan dan pemilik barang tersebut dan dapat mengambil barangnya di setiap waktu ketika seseorang membutuhkan barang tersebut. Yang kedua, jenis akad wadiah dibagi menjadi dua. Yang pertama, wadiah yad domanah adalah akad antara dua pihak. Satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan pihak yang lain sebagai pihak yang menerima titipan. Yang kedua, wadiah yad amanah artinya titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pada dasarnya, penerima simpangan adalah yad amanah, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang yang dititipkan. Yang ketiga, dasar hukum wadiah terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Hadis. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianat." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, rukun wadiah terbagi menjadi 4. Yang pertama, muwaddi, artinya orang yang menitipkan. Yang kedua, wadi'i, artinya orang yang dititipkan barang. Yang ketiga, wadiah, artinya barang yang dititipkan. Yang keempat, ijab dan kabul. Yang kelima, ada beberapa syarat wadiah, yaitu yang A, keharusan menjaga wadiah. Yang B, menanggung barang titipan. Yang keenam, hikmah wadiah, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang amanah. Yang kedua, tercipta tali silaturahmi. Yang ketujuh, jenis-jenis barang yang diwadiahkan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, harta benda. Yang kedua, uang. Yang ketiga, saham atau surat perjanjian. Yang keempat, barang berharga. Yang kedelapan, berakhirnya akad wadiah. Akad wadiah dapat berakhir dalam beberapa hal. Yang pertama, barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya jika pemilik barang mengambil barang yang ada di titipan, atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya. Maka akad wadiah adalah akad yang tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
Yang kedua, kematian orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang titipan. Akad wadiah ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad. Yang ketiga, gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkannya berakhirnya akad wadiah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya. Yang keempat, orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta atau mahjur karena kedukungan atau bodoh, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak. Yang kelima, berpindahan kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad wadiah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun yang lain. Contoh kasus tentang akad wadiah yaitu contohnya saya menitipkan sesuatu barang kepadanya dan orang tersebut menerimanya, maka itu disebut secara terang. Namun ketika ada seseorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain di depannya dan pihak lain menerimanya, kemudian langsung pergi, maka itu yang disebut menggunakan isyarat atau tersirat. Simpulan akad wadiah. Akad wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Prinsip utama yang tidak boleh dilanggar dalam akad wadiah adalah penitip barang boleh mengambilnya kapanpun barangnya yang telah dititipkan, dan pihak dititipkan wajib mengembalikannya barang titipan ketika sang penitip barang meminta kembali barangnya. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip dititipkan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada yang lain. Sekian dari makalah saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.